kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa abqa, semua amal itu putus, tak bisa dibawa mati menghadap Allah. Kita tidak ingin amal yang baik di tengah panas terik ini tinggal begitu saja, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu antara jifa, majlis bangkai busuk dan berbau. Kita tak ingin majlis yang baik di tengah orang-orang baik, di atas muka bumi Allah yang maha baik, menjadi majlis bangkai. Kita pun bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk bagian dari umatku, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Man lam yarham saghirana, tak sayang kepada anak-anak, tak sayang kepada yang muda, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang tua, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, beserta Forum Kopinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, kepala maupun tak kepala. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh-jauh datang dari Jakarta, Bapak anggota DPD RI Dapil Jambi hadir bersama kita. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama, alim ulama cilik pandai tokoh masyarakat. InsyaAllah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya tegak di sini besar resikonya. Pertama, panas. Mestinya saya agak ke dalam sedikit. Yang kedua, ini serangan luar biasa. Serangan dari bapak-bapak tak terlalu bahaya, serangan emak-emaknya yang kita ngeri. Kira-kira berada di tengah panas terik ini, apa yang terbayang Ustaz Somad? Ini adalah miniatur padang mahsyar. Allahu Akbar. Ini berpanas-panasan adalah gladi kotor padang mahsyar. Kalau sekarang panas, maka di akhirat nanti beribu-ribu, bermiliar-miliar lebih daripada ini panasnya. Apakah kita sanggup? Bingung, iya apa tidak? Iya apa tidak? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak sanggup, maka siapkanlah atap, siapkanlah kemah. Apa kemahnya? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah kemah, bernaung di bawah atap. Atapnya itu adalah sodakoh, bukan somat, sodakoh. Maka bagi siapa yang mau teduh di padang mahsyar, banyak-banyak bersodakoh. Siapa yang sodakohnya 50 juta, dapat payung satu. Tapi kalau 50.000, payung kecil-kecil. Kalau 5.000 perak, itulah buku koran. Oleh sebab itu maka banyak-banyaklah bersodakoh. Sudah bersodakoh pagi ini? Ini luar biasa acaranya. Ini kata Pak Wali, saya tanya, ini berapa luasnya? Kurang dari 2 hektar, hampir 2 hektar. Kira-kira kalau 2 hektar penuh padat seperti ini, berapa agaknya jumlahnya? Tanya dosen matematika. Besok wartawan tolong hitung, keluarkan sampai yang sedang kena bencana pun datang. Tuh PNBT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Luar biasa. Jadi Allah SWT, ada dari pemerintah Kota Jambi, ada dari pihak kepolisian, polisi satu kemah aja. Lalu kemudian ini terpal yang Masya Allah. Lalu di sini, apakah yang di atas ini jauh lebih mulia daripada yang di bawah? Tidak. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takut kepada Allah. Yang selama ini tak terbayang bagaimana panasnya di padang mahsyar, maka sekarang sudah terbayang yang kena panas. Adapun yang di bawah tenda, terserahlah Ustaz mau panas-panas gitu. Tenang, yang di luar tenda yang kena panas pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang mau 2 kali lipat, keluar dari tenda sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling besar pahalanya adalah
yang paling ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk minal mukhlisin, orang yang ikhlas karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai anak-anak sekolah, anak SMP, anak SD mau izin permisi supaya meninggalkan sekolah hanya untuk mendengarkan tausiah. Tidak bisa. Kenapa begitu? Anak SMA mau izin, tidak bisa. Karena SMA tidak lagi di bawah wali kota, tapi sudah provinsi. Anak SD bisa. Anak SD tak pula kenal Ustaz Somad. Kenapa anak SD tak kenal? Karena tak ada paket. Tapi kalau bapaknya suka dengar pengajian, insya Allah anaknya ingat. Yang tidak sedap itu istrinya suka pengajian, suaminya tak suka. Pulang dia, tutup pintu, tengok bini sedang nonton ceramah Ustaz Somad. Apa sikit-sikit Somad, sikit-sikit Somad, sikit-sikit Somad. Tapi ada pula sebaliknya, suaminya suka pengajian, istrinya tak suka. Begitu dia lihat, akhirnya dia mengadu, curhat di FB. Suamiku, ternyata aku istri kedua. Yang pertama Ustaz Somad, alhamdulillah. Ada sambutan Pak Wali tadi yang perlu saya luruskan, bahwa saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Ustaz Ican. Kami masing-masing pria sehat beristri. Ini perlu saya jelaskan karena tuduhan LGBT sekarang luar biasa. Tapi kami dulu sama-sama kuliah di Al-Azhar Mesir. Setelah pulang ke negeri Kesatuan Republik Indonesia, kami berpisah. Saya ke Riau, beliau ke Jambi. Kenapa berpisah? Memang itu kampung kami. Dekat, tetangga. Lalu kemudian saya sibuk dengan ceramah, mengajar di kampus, dan beliau pula membawa jamaah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kenapa kau menangis? Kaki ku dipijak Afrika itu. Baiklah dimuliakan Allah. Maka kalau mau berangkat pergi haji dan umrah, berangkatlah ke tanah suci dengan agen yang terpercaya. Iklan nampaknya. Maksud saya jangan sampai kena tipu. Masa diberangkatkan umrah 14 juta, kumpulkan uang Anda 14 juta, Anda akan berangkat. Rupanya umrah Cengkareng. Sampai Cengkareng, putar-putar airport, gunting rambut, balik kampung. Apa yang dimuliakan Allah SWT, masuk akal lah sikit, rasional, betul. Jadi siapkan tisu untuk menyapu air mata. Nanti ada yang dijemur di panas terik, tenggelam sampai ke lutut karena keringat bercucuran. Ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke leher, sampai akhirnya mereka mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka yang mendapatkan syafaat adalah orang yang paling banyak bersolawat, bukan bersomat. Maka banyak-banyaklah bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Pak Ustaz, saya sedang haid Pak Ustaz, boleh nggak kami perempuan yang sedang halangan berselawat? Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Muhammad, Allahumma sholli. Datang kawan ngajak cerita aib orang lain, gimana kabarnya anak saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi bagi pegawai Pemko, pelayan masyarakat, ada masyarakat yang mau ngurus akte kelahiran anak, jangan asik berselawat aja. Pak, gimana KTP kami? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan, wa hubbat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan Allah 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 derajat tingkatan kemuliaan. Banyak-banyak bersolawat. Makanya ibu-ibu ini kenapa tahan panas, pasti karena banyak bersolawat. Betul?
Anak-anaknya mengapa datang pengajian? Karena waktu ibu itu mengandung dulu, dia masak sarapan pagi, hamil tua sambil bersolawat. Salatullah, salamullah, ala toha, garamnya kan bagus. Suaminya tenang menunggu, anak pun di dalam tenang, keluarga pun sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu dulu begitu, ini. Yang sekarang nih enggak, sambil masak apa ini? Datang suaminya belakang. Nama anak pertama Mithun Chakraborty. Anak kedua Amitabh Bachchan. Ketiga Hema Malini. Hitam pesek pendek. Yang susah kalau nama anak panjang, lahir anak keempat bingung, kucu tahi, kadika cika bigam. Yang susah siapa? Pak Kua. Aku nikahkan engkau kadika cika bigam binti. Kasihlah nama yang bagus-bagus, nama yang mengingatkan kepada Allah. Nama siapa? Aisyah. Siapa namanya? Fatimah. Siapa namanya? Khadijah. Nama bapak siapa? Kristina. Gara-gara apa? Dengar lagu barat, bapaknya menyanyi, ibunya menyanyi, semua mengangguk, semua tak paham. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar kita akan bangkit dari kubur. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah panas minta ampun. Wa idzal kawakibun tasarat, langit bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars hancur berkeping. Wa ilal biharu fujirat, lautan naik ke darat, hancur tsunami. Bayangkan tsunami yang menyerang 13 tahun lalu Aceh tahun 2004, hancur semuanya. Itu yang naik baru tsunami, belum Sumanto. Wa ilal qubur sirat, semua yang dikubur bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa Abdul Somad yang sudah dimakan cacing tanah bangkit lagi dari kubur? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Bangkit dari kubur hidup. Ketika bangkit ditengok sebelah kanan malaikat, dipandang sebelah kiri malaikat, tengok muka malaikat, belakang malaikat. Mengapa aku bangkit malaikat? Apa kata Allah? Kau bangkit bersama malaikat karena engkau mahir membaca Al-Quran. Qori kita tadi akan bangkit bersama malaikat. Kita man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, dia akan bangkit di akhirat bersama kaum itu. Maka jangan ikut-ikutan tradisi suatu kaum. Maka kalau ikut-ikutan tradisi itu, maka bangkit di akhirat bersama kaum tersebut. Sama siapa? Terserah dia suka sama siapa. Maka yang suka dengan ulama, kepada tuan-tuan guru, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Hanafi, kepada Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama para ulama dan Nabi, para Rasul, insyaAllah. Masya Allah. Tabligh akbar, pemerintah kota Jambi mewujudkan kota Jambi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dr. Haji Syarif Fasa MA, Wali Kota Jambi. Dr. Andus Haji Abdullah Sani MPDI, Wakil Wali Kota Jambi. Itu gambar saya. Ustadz Somad di mana-mana kalau ceramah pakai baju putih, itu putih. Kenapa hari ini bisa merah? Batik Tanjung Jabung Timur. Masya Allah. Itu saya mau ngasih tahu, mana tahu ada orang yang nanya nanti. Itu cara jawabnya. Dari mana Pak Ustaz? Tak ada siaran ulangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pahala orang yang bersedekah pakaian? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man min muslimin", ada seorang muslim, yaksu musliman thawban, bersedekah pakaian, baju, kain, peci, celana, disedekahkan pakaian. Kana fi zimmatillah, orang itu akan senantiasa dalam lindungan Allah. Sampai kapan? Madaman alaihi khirqah, sampai kain itu tinggal sepotong. Maka sedekahkanlah pakaian. Kalau mau rahmat Allah turun tak berhenti, pesan sama dia, ini ku kasih kau kain, tolong jangan kau pakai supaya tak lapu-lapu. Tentu maknanya bukan itu. Kalau di tempat saya, ini di tempat saya, biasanya orang sedekah kain ini 5 tahun sekali.
sedekah kain. Cuman nggak enaknya pas kainnya dibawa sembahyang, nampak di ujungnya coblos nomor 1. Boleh tak kain ini kami ambil Pak Ustaz? Boleh. Apa pula salahnya? Ambillah. Tapi tulisan itu agak tutup sedikit. Yang khawatir kita pas kita sedang sholat, Allahu Akbar, nampak kawan sebelah, rupanya kawan nomor lain. Bisa sih. Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pemimpin kita baik. Mudah-mudahan ke depan Jambi mendapat pemimpin yang baik-baik insyaallah. Yang cinta kepada ulama insyaallah, yang sayang kepada rakyat insyaallah. Apa yang terjadi kalau cinta kepada ulama, maka ustadz-ustadz akan dimuliakan, dihormati. 100 orang penghafal Quran diangkat menjadi PNS di kota Jambi. Amin itu akan datang. Ini udah. Alhamdulillah. Syaratnya apa? Hafal Quran. Berapa juz Pak Ustaz? 30 juz lah. Masa juz 30? Siapa saja yang hafal Quran 30 juz diangkat. Di tempat lain hafal Quran tak ada diperhatikan. Ini bukan tanggung-tanggung 100 orang. Maka insya Allah 4 tahun, 5 tahun ke depan anak-anak Jambi banyak yang hafal Al-Quran insyaallah. Motivasi, semangatnya luar biasa. Betapa senangnya hati kita. Capek lelah bekerja, masuk ke dalam rumah, sayup-sayup terdengar suara dari balik kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Badan yang capek, lelah mendengar anak baca Quran, tenangnya dibuka pintu, tengok rupanya VCD. Wah, sangka anak udah baca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang masuk ke surga nanti anak-anak kita. Karena sekarang banyak berita katanya yang masuk surga itu flash disk, VCD, Kijang Innova. Banyak. Kenapa? Orang pergi umroh, tanya Ustaz Ican, pergi umroh 3 kali, tasbih 3 biji. Dari mana Ustaz tahu? Tergantung di kaca spion. Bagaimana ini? Di Makkah, di Madinah, berapa banyak orang lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbih lama. Begitu sudah dibeli tasbih, motiknya bukan main cepat. Sekali motik 5. Orang bertasbih dalam Masjidil Haram, dia enggak di depan Hotel Hilton. Tengok, banyak cewek-cewek lewat. Makin cantik cewek lewat, makin cepat tuh. La ilaha illallah. Maka kalau mau dekat dengan Nabi, banyak-banyak berselawat. Aqrabuhum majlisan, yang paling dekat majlisnya dengan Nabi, maka paling banyak berselawat. Jangankan Nabi Muhammad SAW dengan Ustadz Abdul Somad yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, bukan keturunan Nabi, entah siapa-siapa. Jamaah ingin mendekat bagaimana nanti dengan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Ya Allah, inginnya kami rindu tiap pagi, tiap petang, tiap malam kami katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti di akhirat langsung bertatap muka, langsung pandang memandang, dengan syarat banyak-banyak bersolawat. Maka banyak selawat. Berapa kali satu hari Pak Ustaz? Habib Munzir Al-Musawwar, majlis Rasulullah, selawatnya satu hari sedikit betul, 5.000. Habib Munzir Al-Musawwar satu hari berselawat 5.000 kali. Maka kita yang berselawat belum ada apa-apanya. Kita berselawat baru 10 kali. Itu pun sambil megang remote. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana jeda akbar tadi? Berselawat tulus. Ini kalau sudah berselawat bukan main di atas pentas. Ya Allah, rupanya streaming. Hidupkan HP, Allah, ya Rasulullah.
Berselawatlah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah rezeki kita insyaallah. Disampaikannya kita ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita mengucapkan salam di depan makam Nabi Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Assalamualaikum ya safwatullah. Tapi tak bisa tegak lama-lama karena datang polisi. Haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, nantikan di padang mahsyar itu banyak. Memang banyak berkumpul semua umat dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Kumpul semua Adam, Idris, Muhammad, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, semua kumpul. Lalu bagaimana kita mau mendekat Nabi? Sama macam nonton bola, kalau tiketnya VVIP, very important person. Harga tiket berapa? 20 juta. Duduk di tepi lapangan bola. Jangankan bolanya, bulu kaki pemain bola itu pun nampak. Tapi kalau tiket ekonomi di luar stadion, nonton layar tancap. Nah, tengoklah, kadang-kadang bola itu petak, kadang-kadang lonjong, datang angin kencang, terbang sekalian sama layarnya. Maka banyak-banyaklah bersolawat, banyak-banyak bersedekah. Apakah sudah bersedekah hari ini? Tak usah jawab, nanti ketahuan. Rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar, tapi sedekah kecil. Alhamdulillah Pak Ustaz, Bapak tu sejak balik dari umrah, dulu tak mau sedekah, balik dari umrah, wajib sedekah, asal lewat kota, berapa? 2.000 perak. Sedangkan buang air kecil 2.000, buang air besar 3.000. Begitu selesai buang air besar, keluar kasih 3.000, ditarik sama penjaga pintu. Berapa kau masukkan tadi? 3.000, bohong. Buang air besar kan? Iya, pasti buang air kecil 5.000 lah. Masuk WC aja tak bisa 2.000, tiba-tiba mau masuk surga, berdoanya bukan main. Masukkan aku ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad. Kata malaikat, ya Allah, ini ku sentil aja nih. Tolong jangan. Mudah-mudahan habis kena panas nanti lembut hati dia bersedekah. Sedekah dia insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah selesai acara, pulang dia ke rumah, diambilnya cincin-cincinnya, disedekahkannya semua. Ini sedekahkannya ke masjid, diperiksa sama tuan masjid, rupanya imitasi. La haula wala quwwata. Menipu saja. Lalu kemudian yang kedua, yang pertama nanti dicari yang bersedekah. Yang kedua, siapa itu akan dicari nanti? Ainal muta'abbuna bijalali. Allah mencari mereka. Aina, mana? Al-muta'abbun, mana mereka yang berkasih sayang karena aku. Yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, azulluhum tahta zulli, aku akan menaungi mereka di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zulli, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku mau naungi mereka di padang mahsyar. Mana mereka? Datanglah orang yang berkasih sayang. Jamaah yang dari mulai bis tadi sampai ke tengah, sampai kemari, mau menyambut, mau menggambar, mau bersalaman. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Lihatlah bagaimana kasih sayang Pak Wali dengan Pak Wakil tadi, begitu maju berdua ke depan, berjalan seiring, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, saling memberikan ucapan. Begitulah indahnya. Lihatlah pertemanan antara saya dengan Ustaz Ican, bagaimana indahnya, so sweet, luar biasa. Maka pertemanan ini kami berkenalan sudah 20 tahun. Saya sampai ke Mesir 1998, sekarang 2018. Langkah rezeki pertemuan maut dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia bertemu juga kita nanti di padang mahsyar di dalam lindungan Allah. Betapa indahnya ketika ditanya nanti, di mana ayah jumpa sama Pak Cik ini? Kami dulu sama-sama kuliah di Mesir. Di mana ayah jumpa sama paman ini? Kami dulu sama-sama di Tanah Lapang, sama-sama mendengarkan penceramah. Waktu itu dia datang dari Riau. Siapa nama ustaznya? Ustaz Abdul Somad. Mana dia sekarang? Dah mati makan cacing tanah. Ayah dulu kenal sama bapak ini di mana? Kami sama-sama mabuk di Jakarta. Sebelum masuk ke diskotik itu kami ambil kipas begini, kami duduk kipas. Tapi sudah masuk kami dalam, kami pegang kipas kepala kami juga. Akhirnya datang razia Kamtipmas, ditangkap kami. Betapa tak enak ceritanya.
Ada orang berkasih sayang karena harta, harta binasa, persahabatan hilang. Ada orang berkasih sayang karena kuasa, kuasa hilang, persahabatan melayang. Kita tak berkasih sayang karena harta, harta saya tak punya. Kita tak berkasih sayang karena kuasa, Abdul Somad tak ada kuasa. Tapi kita berkasih sayang karena itu yang tidak akan lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. La ilaha illallah. Apakah bapak ibu sayang sama saya? Yang gadis tolong jangan bilang. Tak tahan saya dengar. Kalau betul sayang sama saya, maka doakanlah saya. Doanya tak banyak, satu saja. Matikan Abdul Somad dalam husnul. Jangan sekarang. Biarlah jadwalnya agak habis sedikit. Karena banyak betul jamaah, ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad itu sampai ceramah ke kampung kami, ya Allah. Sehatkanlah dia sampai ke kampung kami. Adapun nanti sudah balik selesai, terserahlah mati-mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kedua yang akan dicari nanti. Oleh sebab itu selamatkanlah kawan kita yang sudah datang pengajian, sudah selamat, alhamdulillah. Yang sudah datang berselawat, selamat, alhamdulillah. Tapi masih ada yang masih mabuk, masih ada yang pezina, masih ada yang pecandu narkoba, masih ada yang belum sholat. Selamatkan mereka, ajak dia sholat. Bro, ayo sholat yuk. Alah kau ngajak-ngajak, sholat baru 2 kali udah ngajak pula. Ada pula yang ngejek ketika kita ke masjid. Hai, abang mau kemana bang? Mau ke masjid. Hati-hati ya bang, kemarin Pak Anu ke masjid mati. Sabar, sabar. Kalau dia mengejek 2-3 kali, bacakan sebentar ya. Qalu salama. Kalau ada yang ngejek, dia mengucapkan salama. Salama artinya damai, peace, peace, peace. Tetap dia pipis sama kau. Diejeknya saya, Pak Ustaz, sakit hati saya. Dilemparnya kau pakai bunga, dilemparnya kau pakai batu, balas pakai bunga. Jangan pernah kau balas dengan yang kotor-kotor. Udah 2-3 kali Pak Ustaz dilemparnya. Untuk yang ketiga kali, yakinkan potnya ikut sekalian. Ini kan besar-besar potnya. Kalau bisa cari yang batu, biar tahu dia rasanya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapat naungan nanti di padang mahsyar. Saya berharap saya semua yang hadir ini termasuk yang mendapatkan naungan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan 2 tadi, hadisnya berbeda. Adapun hadis yang lain, sabatun, ada 7 golongan, yuzilluhumullah, mereka akan mendapatkan naungan Allah, tanda singgasana aras Allah, sehingga tak kena panas. Siapa dia yang pertama? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pak Wali Kota kita mendapatkan naungan insyaAllah, amin. Pak Bupati mendapatkan naungan insyaAllah, amin. Bapak anggota DPD dapat naungan insyaAllah, amin. Pak Ustadz yang tinggi-tinggi aja didoakannya. Oke, turun ke bawah. Pak RT dapat insyaAllah, amin. Apalagi kalau gubernur jujur dapat, sudahlah RT mabuk pula. La haula wala quwata illa billah. Saya Pak Ustadz, nggak ada kekuasaan saya. Lalu saya ini bagaimana? Engkau adalah imam di tengah rumah tanggamu. Betul? Kau imam, kau pemimpin. Dari mana Bapak tahu kami imam? Karena engkau seorang laki-laki, kau adalah imam. Laki-laki yang tak bisa jadi imam, bencong. Latihanlah jadi imam. Kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung sholat isya, sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allah. Jadi imam zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Mana tahu orang kita baca apa? Baca aja qul huwallahu ahad 50 kali. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang tanya, kau ayat apa yang kau baca panjang itu? Qul huwallahu, ulang aja bolak-balik. Apa namanya? Qul huwallahu auto reverse. Wah, sudah agak-agak pede, barulah imam sholat maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, kunutnya panjang. Wah, maghrib lah, Allahu Akbar. Tapi kalau sudah latihan, kalau tak latihan grogi. Jangan langsung sholat maghrib jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa cepat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya ini bagi kalian yang gadis-gadis yang belum menikah.
menikahlah kalian dengan pria yang soleh-soleh insyaallah. Pulang dari pengajian ini yang belum ketemu jodoh, insyaallah dipertemukan Allah insyaallah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik, saudari-saudariku yang belum ketemu jodoh, dipertemukan Allah dengan yang soleh insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Padahal saya khususkan yang belum nikah. Yang udah nikah pun ikut dia baca. La ilaha illallah. Nampak betul semangatnya. Betapa indahnya ketika ditanya anak cucu nanti, Nek, ya, Nenek dulu jumpa Datuk di mana? Di lapangan Kota Jambi. Acara apa? Pengajian. Di mana jumpa sama Datuk? Sendal kami sama-sama hilang. Pas sedang cari-cari, berantuk kepala Nenek sama kepala Datuk. Lalu kemudian kami cari. Masya Allah. Setelah itu lajang-lajang yang soleh ini pun menikahlah, dinikahkan oleh almarhum unyang kalian dulu. Lalu diambil, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itu naik. Lalu kemudian pada malam harinya datanglah datukmu membuka kerudung nenek, lalu dibacakannya doa, entah apa dibacakannya ke kepala nenek. Apa yang membacakan tadi? Ku doakan supaya kau rela aku nikah sekali lagi. Oh, itu rupanya. Lalu pada tengah malam datuk mau mengambil air, dipercikkannya ke wajah nenek. Belum. Itu nikahnya kalau 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru honeymoon, honey madu, moon bulan, honeymoon bulan madu. Wake up my darling, wake up my honey. Dibentangkan adalah sajadah. Masya Allah, bentang sajadah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah, so sweet. Dibentangkannya, perempuan di belakang, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Saya tengok di sinetron, perempuan dibuatnya di samping. Ini penulis skenario tak mengaji. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itulah indahnya kalau laki-laki menikah dengan perempuan, karena Allah menciptakan Adam dan Hawa. Mana ada Adam dan Asep? Bentang sajadah depan, satu lagi di belakang. Lalu dengan PD-nya dia berkata, usalli sunnat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Apa bang ini tak berbunyi? Salat tahajud itu kan sama macam tarawih. Bang, abang kenapa tak berbunyi? Adinda, sabarlah. Kebetulan kau dapat imam silent. Tak berbunyi. Getar-getar aja sikit. Ter. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepada engkau, kau kirimkan aku seorang imam yang membangunkan aku sholat tahajud malam. Daripada tetanggaku sebelah balik suaminya mulut dalam keadaan mabuk berbulu, hampir mati sakau. Sementara kau kirimkan aku, masalah dia berbunyi tak kepedulikan ya Allah. Lama-lama nanti kalau ku jaga berbunyi juga nanti. Sama macam orang miara burung, diletakkan dalam sangkar, pertama-pertama mana dia berbunyi? Sudah 20 tahun, gitu. Rupanya anak ayam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa indahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si suami pun berdoa. Amin. Amin. Ibu, kalau sholat sama bapak, jangan semua doa itu diaminkan. Karena ada kejadian setelah terjadi baru dia menangis. Menyesal Quran. Rupanya doa suaminya, Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Berikanlah aku bini kedua yang cantik. Amin, amin. Itulah gunanya anak kita pandai bahasa Arab. Kalau anak pesantren didengarnya maksud Allah, maka masukkanlah ke sekolah yang gurunya hafal-hafal Al-Quran tadi, maka insya Allah selamatlah di dunia, selamat di akhirat. Makanya Ustaz Ican kalau bawa jamaah, apa bacaannya Pak Ustaz? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ketika sampai di rukun Yamani, ke Hajar Aswad berbeda.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Datang bapak ini lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Rupanya bini pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau disebut Hasanah 2 kali, malah mau Fatimah dulu. Itulah pentingnya kita paham doa yang kita baca. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau supaya kami semua selamatlah dari panasnya panas terik padang mahsyar, ya Allah. Ustaz, kenapa tak kepanasan? Kami aja nggak pakai peci panas. Ustaz, peci saya ada AC-nya, itu berapa? Bapak Ibu, ternyata kalau kita berada di tengah orang ramai, doa orang itu luar biasa. Ustaz, ya saya mau ke tanah suci Pak Ustaz, mantap. Nanti apa doanya di sana? Doa Nabi Ibrahim waktu dibakar. Apa doanya? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya naru. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami balik umroh kemarin tak terasa panas sedikit tuh. Kenapa gitu? Musim dingin. Bulan Januari menggigil di Madinah. Coba kalau musim haji pun saya baca Pak Ustaz, doa yang Ustaz kasih itu memang tak panas Pak Ustaz. Saya tanya kawan yang satu keluarga, gimana keadaan dia di sana? Tak pernah ke masjid, di hotel aja tidur Pak Ustaz. Patutlah. Muka putih, gemuk, balik semua menyambut Haji Mabrur. Haji Mabrur. Haji Mabrur. Yang satu hitam, kurus, pendek, kurus, kering, hitam. Wah, nampaknya su'ul khotimah. Padahal dia tuh hari pergi. Cerita ini untuk supaya yang su'uzon sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang dari yang saya sampaikan? Jangan menilai orang dari casingnya, tapi lihatlah signalnya. Untuk apa HP mantap, luar biasa, signal tak ada. Ada pula HP mantap tapi tak pandai menggunakannya. Yang dia tahu cuma 2 saja, hijau menangkap, merah memutuskan. Tak ada guna MP4, MP3. Masya Allah. Saya sangka hujan turun. Rupanya helikopter. Besok saya akan diantar oleh helikopter. Malam ini habis pengajian kami langsung ke Sarolangun. Dari Sarolangun nanti kami akan pulang dari Sarolangun ke Jambi untuk naik pesawat ke Jakarta pakai helikopter. Cuman rasanya Pak Ustaz, nanti saya ceritakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ecek-eceknya dulu. Lalu siapa lagi yang akan dapat naungan? Imamun adilun. Imam pemimpin yang adil. Yang pertama tadi orang yang bersedekah. Yang kedua orang yang berkasih sayang karena Allah. Itu hadisnya beda. Kalau yang ini satu hadis, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kenapa anak muda? Karena orang tua memang sudah beribadah. Kalau orang tua tak juga beribadah, kapan lagi? Jadi pintu kubur. Kamu mau kau kapur barus, tak juga beribadah. Makanya kita bangga kadang menengok anak-anak muda. Dan kebanyakan yang lari-lari merekam tadi anak muda. Betul. Orang tua mana bisa dia lari? Asal lari sekuat jantung mati. Anak muda Allah disuruh rekam. Wah, ini anak muda. Saya bangga melihat anak muda pakai baju seragam, tulisannya apa? Pejuang subuh. Mantap. Tapi zuhur tak ada datang. Kalian ini apa maksudnya pejuang subuh? Ustaz, kami maksudnya sedangkan subuh yang susah aja kami datang, apalagi zuhur. Maka pejuang subuh ini luar biasa. Datang pula segerombolan anak muda, rambut pirang, rambut panjang, kumal, celana sobek. Ustaz, kami undang Ustaz ceramah di tempat kami. Kapan Ustaz kosong? Tak ada kosong. Subuh berisi, zuhur berisi, maghrib berisi, isya berisi. Tengah malam Pak Ustaz? Maksud saya biar jangan dia undang saya. Jam 3 malam kosong. Jam 3 kami undang Pak Ustaz. Rupanya anak-anak geng motor. Mereka kan biasa nongkrong-nongkrong tengah malam. Hai, godain kita dong. Rupanya mereka mau mengaji juga. Nanti Ustaz kalau bisa datangnya jangan pakai mobil ya Pak Ustaz. Kami jemput pakai motor, kami bonceng bisa Pak Ustaz. Insya Allah. Sampai mereka datang, disediakannya motor, kami bonceng Pak Ustaz. Tak usah, biar saya coba. Saya coba lah.
kalah mereka di belakang. Disangkanya mereka saya lahir langsung tua apa? Saya ini pernah juga muda, bukan langsung tua. Jadi Ustaz pernah juga boncengnya. Pernah bonceng. Ini rumah saya, ini kampus. Dari rumah saya ke kampus, saya naik King waktu itu. Nampak saya lah satu anak satu kelas kami. Mau dibonceng takut dosa, mau tak dibonceng mubazir. Takut nanti dituduh sombong, macam-macam pakai mentang-mentang pakai motor sombong. Akhirnya saya pun berhenti. Oh naik, iya naik. Habis itu saya gas 120. Sampai ke kampus, saya tengok belakang, tak ada jilbab mulut. Besok asal saya lewat situ, enggak lah begitu. Maka saya, wallahi demi Allah, wallahi billahi, saya selamat dari bonceng-bonceng ini. Setahun saya kuliah di IAIN, habis itu saya ke Mesir. Sampai di Mesir tak ada pacaran-pacaran. Tanya Bang Ican kalau tak percaya. 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa? Persaingan ketat. Maka kalian anak-anak muda, selamatlah kalian. Ini yang gadis-gadis yang cantik-cantik, yang perempuan-perempuan. Ustaz Somad jangan main tunjuk gadis aja. Banyak juga yang sudah tua. Gadis 30 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu, sekarang 30, berarti kan sudah berarti 50. Mereka juga pernah muda. Yang gadis-gadis, kalian jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian ini rusak. Sedangkan botol saja kalau rusak tak lagi mau diterima orang. Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Apalagi orang. Jangan sampai orang tua malu. Gara-gara apa? Anak asyik dibonceng. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Mati. Masih syukur kalau mati. Yang satu lagi enggak. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung. Pada hari pernikahan, itulah saat-saat momentum paling membahagiakan. Itulah yang menyenangkan hati. Tapi justru itulah momen menyakitkan hati. Di hari mestinya kita tersenyum menampung doa jamaah. Selamat ya, selamat ya. Tapi hari itu kita marah. Aku nikahkan engkau dengan anak. Sekali seumur hidup tapi kita marah. Tapi salah siapa? Salah kita juga. Anak-anak itu kita biarkan saja pergi begitu saja. Pak, kami pergi jalan-jalan ke kota. Dan sebentar aja Pak. Bapak macam nggak pernah muda aja. Jangan jadi saya. Sekali dikatakan tidak, jangan pergi. Kejok aja Pak, tidak. Nanti kami belikan Bapak mie ayam. Apa lah? Apa? Kalau sudah kukatakan sekali tidak, jangan kau tawar. Mie ayam Pak, jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah Bang. Kita dulu lebih parah dari itu. Terbuka coki Bapak. Jaga. Ini amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kehormatan. Man ayatala tabanatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan? Fa'adabahunna, dididiknya dengan baik. Wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Didik dengan baik, masukkan pondok pesantren. Janji. Mau masukkan anak ke pondok pesantren, sekolah tahfiz Quran, SD IT, SMP IT, SMA IT. Selamat. Jangan ada dusta di antara kita. Aku sudah sampaikan. Kalau nanti di akhirat di padang mahsyar ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan kepada orang Jambi masukkan anak ke pesantren sekolah agama? Sudah ya Allah. Kenapa kuat betul suaramu? Mikrofonnya mantap. Abdul Somad bisa ceramah itu kan mikrofon mantap. Coba kalau mikrofon begitu ceramah, Assalamualaikum. Luar biasa. Ada pula kamera syuting. Bapak, entah hidup entah tidak, tak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, luar biasa. Ternyata suasana panas, tapi kalau hati kita sejuk, itulah pentingnya. Sejuk tidak? Sekelompok orang berkumpul di masjid di tanah lapang, berzikir mengingat Allah, mengagungkan ayat-ayat Allah, berselawat kepada Rasulullah. 4 balasan Allah. Apa balasannya? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Wasyiyat bihimur rahmah, turun rahmat kepada mereka.
hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Makanya nanti di akhir majelis ini kita akan berdoa, karena doa kita itu diaminkan oleh seluruh malaikat yang hadir di majelis ini. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikatku, ya Allah, siang tadi kalian di mana? Di kota Jambi ya Allah. Apa yang kalian tengok? Mereka berkumpul ya Allah. Panas atau redup? Panas terik ya Allah. Apa yang mereka kerjakan? Mereka menonton Real Madrid vs Barcelona. Tapi hari ini apa kata malaikat? Mereka berkumpul mendengarkan ceramah agama. Siapa penceramahnya? Abdul Somad LCMA. Siapa dia? Dari Riau ya Allah. Kenapa mereka mendengarkan dia? Selalu mereka tengok di youtube.com. Bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Baik yang berada di atas pentas, di bawah, di seberang sana, maupun yang terkurung di dekat gardu. Insya Allah semuanya mendapatkan pahala. Setiap langkah kaki, langkah pertama dihapuskan dosa, langkah kedua diangkat derajat, langkah ketiga dihapus dosa, langkah keempat diangkat derajat. Selanjutnya stop, jatuh saya nanti. Begitulah dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad, kami datang tidak jalan kaki, kami naik motor. Setiap tetes bensinnya akan dibalas oleh Allah. Kami naik Fortune, Pak Ustaz, pakai solar. Setiap solarnya akan dibalas juga. Kami tak pakai itu, numpang sama kawan, atau serahlah. Pokoknya tidak ada yang kosong dari balasan pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun yang akan kau lakukan perbuatan baik dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak Wali Kota tadi berkata, saya pun tak sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini Pak Ustaz. Padahal karena dia orang sebanyak ini datang, bro. Kalau tak disediakannya izin lapangan, tak dibuatkan tenda, gimana orang mau datang? Tapi itu bahasa orang rendah hati. Tak boleh sombong, jangan angkuh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Pernah nengok biji sawi? Tak pernah. Tai corok? Bukan mau jorok anda. Sebesar itulah dia. Maka jangan sampai salah. Nanti diajak orang nanam sawi di situ. Kenapa tak tumbuh? Kayak corok tanam, mana tumbuh? Sebesar binti hitam itulah tetap dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebagian orang sombong. Tadi sebelum kemari kami kebetulan dijamu makan dulu di rumah Pak Bupati. Kenapa suara Ustaz menggelegar siang ini? Padahal tadi subuh sudah ceramah, tadi malam ceramah di Tanjung Jabung. Kenapa tetap tegar? Masuk durian 3 biji. Maka suara itu menggelegar. Padahal Pak Dokter sudah cemas. 2 kali dia tawar, minum vitamin Pak Ustaz. Minum vitamin Pak Ustaz. Tengoknya udah mau meregang nyawa Ustaz. Dibawa Pak Dokter alat untuk, kalau alat yang dulu kan pakai balon hitam kecil. Rupanya itu yang manual, ini digital. Begitu dipasang, udah tak perlu Ustaz, langsung pasang. Saya menengok udah 160. Wah tinggi nih, tiba-tiba turun 90. Masya Allah, tapi doa jamaah ini membuat Ustaz makin semangat. Kalau sudah ceramah ini pun semangat, Allah Allah, Allah Allah, sampai ke hotel baru tumbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah pentingnya doa. Makanya kalau ada kawan sakit, tengok. Kita mari doa, kalau kawanmu sakit, datang jenguk dia. Ustaz Somad, habis ceramah nanti bisa kita singgah ke rumah sakit. Oke, I'm coming. Saya pun datanglah ke rumah sakit. Disediakan mereka lah jubah. Saya khutbah Jumat di masjid pakai jubah putih. Sampai di rumah sakit mereka sediakan jubah warna biru langit. Saya biasa pakai jubah masuknya dari belakang. Ini enggak dari depan. Sampai ke rumah sakit mereka sediakan cuci tangan. Saya pun cuci tangan. Dingin. Alkohol. Makan apa nih cuci tangan pakai alkohol? Habis itu saya pun masuk. Biasanya rumah sakit itu kan ruang flamboyan, ruang melati, ruang ros. Begitu sampai masuk ke dalam tertulis ICU. ICU pun dibukakan dokter pintu. Silakan Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Saya pun masuk ke dalam. Bapak-bapak nggak masuk, enggak, Ustaz aja masuk. Hebat mereka menghormati saya. Setelah saya masuk ditutup mereka. Rupanya disitulah segala sarang penyakit menular. Andai kena mati duluan Ustaz.
Sampai saya di dalam ruang kaca, semua di luar, saya berdua dengan pasien. Terdengar suara Ya Syafi, wahai yang menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang menyehatkan. Isfi mardana syifaan ajilan, la yughadiru saqaman. Saya tengok, dokter, ya, kenapa dia menangis? Dia memang sakit, dia memang tak sadar, tapi telinganya tetap berfungsi. Allah Maha Kuasa, Pak Ustaz. Ada macam keong bentuknya di dalam, itu dijaga Allah Ta'ala, dan dia tetap bisa mendengar. Makanya kalau ada istri kita sakit, suami kita sakit, jangan cerita harta pusaka di situ. Kalau mau cerita itu agak jauh-jauh sih. Bocor situ lah cerita. Nanti kalau abang mati, aku dapat berapa? La ilaha illallah. Sakitnya itu bukan saya yang bilang ya. Kenapa yang dimuliakan Allah? Akhirnya saya doakan. Kenapa dia menangis Pak Dokter? Dia kenal suara Ustadz Somad. Dia tak lihat wajah Ustadz karena matanya tertutup, tapi telinganya mendengar. Selama ini kalau dia dengar Ustadz Somad, dia salam, apa kabar Ustadz? Selama ini kalau dia dengar Assalamualaikum Ustadz, sekarang responnya terakhir adalah air mata. Ternyata untuk memberikan respon dengan air mata, saat sedih air mata, tapi jangan lupa ada namanya air mata buaya. Kenapa air mata buaya? Karena buaya tidak ada pori-porinya. Buaya tak ada pori-pori. Maka buaya itu kalau sudah makan kenyang, pas dia berkeringat, keluar keringatnya dari air mata. Buaya, tapi jangan sepele dengan buaya. Buaya ini binatang paling setia. Makanya orang Betawi kalau menikah, itu di depan roti antaranya roti buaya. Buaya sepasang. Saya tanya, Bu, kenapa roti buaya? Buaya paling setia Pak Ustaz. Sampai mati dia tak pernah selingkuh. Kecuali kalau naik ke darat. Selama dia berada di atas dalam air itu, biarkanlah dia. Tapi kalau sudah naik dia ke atas, kaki depan naik ke atas, ekornya hilang, oh buaya. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Apabila dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata setelah terbujur kaku, tak ada yang bisa menolong. Kawan-kawan jamaah itulah yang datang membela. Kalaulah anak itu pandai baca Quran, kau ringkih tadi 100 imam hafiz tadi yang menjadi anak-anak kita di kota Jambi, maka datanglah dia membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. 3 anak hebat-hebat, titelnya mantap-mantap, pekerjaannya mapan-mapan, tapi tak bisa menolong orang tua yang sedang terbujur kaku. Semuanya hanya datang termenung sambil bawa kucing. Yang satu nengok, yang satu lagi ambil HP di fotonya. Ayahku sedang sakit. Bagi yang kasihan tolong like, share. Amin, 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 amin. Tapi kalau anak tadi pandai membaca Quran, maka tenang dia. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, inna yassarahullah, Allah memudahkan dia. Maka orang-orang yang sakit, yang terbujur di rumah sakit, cara memudahkannya, bacakan surat Yasin. Lihat di tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Itu bukan saya buat-buat. Imam Ibnu Katsir, ulama besar, punya tafsir, hafal Quran, hafal hadis, imam mazhab. Hampir jadi imam mazhab, tapi karena dia tawadhu, rendah hati, maka dia tak mau membuat mazhab Ibnu Katsir. Tapi dia sendiri punya bakat, punya kemampuan yang luar biasa, punya kafaah syar'iyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ibu-ibu di Jambi masih wirid Yasin lagi? Alhamdulillah, lanjutkan baca Yasin. Masih Pak Ustaz, tapi kadang ibu-ibu wirid Yasin ini tak dibacanya dari awal, ujung-ujungnya aja. Turja'on Fayakub, baca dari pangkal. Pada pertemuan ini kita tidak baca surat Yasin dari awal ya. Kita tidak baca sama-sama ya. Kita baca 5 ayat, 5 ayat. Baca 5. Ibu baca 5 Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Lanjut ibu 5 ayat. Ya, itu tanda-tanda tuh. Yang buat diusir dia, tak bisa ya, balik. Jangan. Perempuan masih mau wirid Yasin, alhamdulillah, daripada dia nonton sinetron Korea. Oh, sih, bermakeup. Dipakai putih macam orang Korea, muka putih, tangan hitam. Pada kali 3 inci. Banyak orang kita ini gila perasaan. Sangkanya orang nengok dia mantap, orang senyum, awak senyum, yang disenyumkan orang awak. Pergi pengajian, di rumah bersiap-siap mati lampu, lupa pasang. Sampai tempat pengajian baru tahu, terang, baru nampak, rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan. Betapa senangnya hati. Ibu-ibu kenapa bisa nyaman pengajian sekarang? Karena tak pakai makeup. Coba kalau makeup panas begini. Oh, jangan cukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Jangan cukur alis mata. Jangan cukur alis mata. Tapi mohon maaf aku ya Pak Ustaz, sudah tua macam genderuwo nampak aku sudah. Yang ambilnya pisau cukur suaminya, menggerutar tangan mencukur. Niat awal mau merapikan saja, tapi karena hilang. Kan pergi undangan hilang semua. Dipotong kedua-duanya hilang. Dia sendiri pun takut nengok. Baca-baca ayat kursi situ.